Welcome back to Cinelis, tempat di mana lu bisa dapat rekomendasi film-film setiap harinya. Kalau ngomongin soal sosok yang menebar teror dalam film, mungkin yang pertama muncul di kepala banyak orang adalah hantu. Karena hantu emang sering jadi antagonis ya, villain dalam film horor. Tapi ada satu lagi sosok yang gak kalah serem dan jauh lebih realistis daripada hantu, yaitu badut. Karena pada kenyataannya emang banyak orang punya fobia ke badut, dan itu sering dimanfaatin sama para filmmakers buat menakut-nakuti penonton melalui karya mereka. Badut dalam film tuh sering digambarin sebagai sosok psikopat berdarah dingin yang hobi ngebunuhin orang atau makhluk gaib yang gak bisa dibunuh. So, di sini list kali ini gue bakal ngerangkum 10 film badut paling menyeramkan yang seperti biasa disusun berdasarkan urutan abjad. Dan kalau misalkan lu punya rekomendasi film badut versi lu sendiri, feel free buat bagiin itu di kolom komentar. Yang pertama ada 31, mengambil latar tahun 1976. Film bikinan Rob Zombie ini mengisahkan tentang sekumpulan pegawai pasar malam yang diculik dan dipaksa terlibat dalam permainan mematikan bernama 31. Permainan itu berlangsung selama 12 jam dan mengharuskan para peserta buat masuk ke ruangan beda-beda dengan bentuk kayak labirin untuk kemudian bertahan hidup di sana dari serangan badut-badut pembunuh. Total ada 5 badut yang bernama Sickhead, Psychohead, Schizohead, Deadhead, dan Sexhead. Seperti di karya-karya dia yang lain, Rob Zombie itu ngasih suguhan gila, brutal, dan aneh di sini. 31 bisa lo tonton secara free di Pluto TV dan Tubi TV pakai VPN US. Next ada Clown. Film ini punya premis yang lumayan aneh, yaitu tentang seorang pria yang memakai kostum badut terkutuk dan gak bisa ngelepas kostum itu. Pria itu sebenarnya adalah ayah yang baik hati dan mau pakai kostum badut tadi buat ngerayain pesta ulang tahun anaknya, tanpa tahu kalau kostum itu bakal ngubah siapapun pemakainya jadi pembunuh sadis. Berkat pengarahan John Watts di kursi sutradara dan naskah yang penuh kejutan, Clown berhasil jadi tontonan aneh yang menyenangkan. Film ini bisa lo tonton secara free di Pluto TV dan Tubi TV pakai VPN US. Berikutnya ada Haunt. Film ini mengisahkan tentang 6 mahasiswa yang di tengah malam Halloween menemukan sebuah wahana rumah hantu yang konon bisa munculin ketakutan terbesar seseorang. Di sana mereka disambut oleh sesosok badut bisu yang mempersilahkan keenamnya buat masuk, dan satu persatu dari mereka diburu oleh sosok bertopeng di sana. Walaupun punya premis khas film slasher, Haunt menyimpan twist unik di alurnya yang memberikan kesegaran gak terduga. Film ini bisa ditonton di Hulu. Selanjutnya adalah Hell House LLC, salah satu horror found footage paling serem dalam beberapa tahun terakhir. Formatnya adalah tentang acara mockumentary di mana para pembuatnya itu mengambil alih sebuah hotel bernama Abaddon untuk mengubahnya jadi atraksi penuh teror di malam Halloween. Tapi pada saat atraksi itu dibuka, yang terjadi justru kematian demi kematian yang menimpa para pembuat acara sekaligus para pengunjung. Penonton pun diajak buat ngeliat rekaman malam tersebut guna mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Hell House LLC bisa ditonton di WeTV. Next ada House of Thousand Corpses, satu lagi film buatan musisi metal Rob Zombie yang di tiap konsernya emang sering pakai format ala carnival, sehingga pas beralih jadi sutradara, dia tuh sering bikin film soal badut. House of Thousand Corpses adalah debut penyutradaraannya, dan Zombie langsung nampilin salah satu figur badut paling sadis dalam sejarah film yang diberi nama Captain Spaulding. Karakter ini nantinya kembali muncul dengan peran lebih besar di sequelnya yang berjudul The Devil's Rejects. House of Thousand Corpses bisa ditonton di Tubi TV pakai VPN US. Berikutnya ada It dan It Chapter 2, film yang gak butuh perkenalan lagi, dan di sini gue gabungin keduanya karena emang sepaket ceritanya. It adalah film horor badut paling terkenal dan paling sukses sepanjang masa. Secara total, It Chapter 1 dan Chapter 2 itu berhasil ngumpulin pendapatan lebih dari 870 juta dolar di seluruh dunia. Tapi bahkan sebelum It versi layar lebar rilis, novel bikinan Stephen King dan mini-serinya yang nampilin Tim Curry sebagai si badut psikopat udah bikin nama Pennywise terkenal. Bahkan Presiden Asosiasi Badut Dunia sempat menyalahkan Stephen King karena pekerjaannya dapat reputasi buruk gara-gara sosok Pennywise. Buat yang pengen nonton lagi, It bisa ditemuin di Catch Play.
Selanjutnya ada Killer Clowns from Outer Space. Film dengan judul absurd ini mengetengahkan tentang sekumpulan alien yang datang ke bumi dan menyamar sebagai badut untuk menangkap korban dan memakan mereka. Killer Clowns from Outer Space adalah suguhan B-movie yang luar biasa menyenangkan berkat dukungan naskah yang pinter, deretan pembunuhan aneh yang kreatif, juga tata artistik yang memanjakan mata. Film ini bisa ditonton secara free di Tubi TV pakai VPN US. Next ada Killjoy, film buatan rumah produksi Full Moon Entertainment yang emang terkenal sering melahirkan horor bertema badut. Ini adalah slasher low budget yang mengisahkan tentang badut supernatural yang doyan membunuh. Menariknya bukan korban gak berdaya yang diincar oleh si badut, melainkan penjahat. Lebih tepatnya orang yang jadi pelaku pembunuhan remaja. Berkat kesuksesan film pertamanya, sekarang Killjoy udah berkembang jadi franchise yang total punya 6 film. Film terbarunya rilis tahun 2019 kemarin dengan judul Killjoy's Carnage Caravan. Sedangkan Killjoy yang pertama bisa lo tonton di Tubi TV pakai VPN US. Next ada Stitches. Film ini berkisah tentang Richard Grendel yang berprofesi sebagai badut ulang tahun. Sayangnya dia nggak terlalu jago dalam pekerjaannya. Pas lagi ngisi sebuah acara ulang tahun, Richard malah jadi korban prank bocah-bocah di sana. Prank itu berujung fatal dan Richard pun akhirnya tewas. 6 tahun kemudian, Richard bangkit sebagai badut pembunuh yang berniat balas dendam pada para pelaku prank tadi yang sekarang udah tumbuh jadi remaja. Menggabungkan horor brutal dan komedi gelap, Stitches berhasil jadi tontonan gila yang menghibur. Film ini bisa lo tonton di Shudder. And last but not least ada Terrifier 2, film paling baru di daftar ini yang beberapa waktu lalu viral di media sosial dan dicap sebagai salah satu film paling brutal yang pernah dibuat. Dan itu nggak salah. Di saat film pertamanya udah lumayan sadis, Terrifier 2 melipat gandakan kesadisan itu lewat pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si badut psikopat Art the Clown. Tapi kali ini Art menemukan lawan sepadan, yaitu gadis dengan kostum zirah bersayap bernama Sienna. Alhasil bukan cuma Art, tapi Sienna pun sekarang dianggap sebagai karakter ikonik di ranah film slasher. Terrifier 2 bisa lo tonton di Prime Video US. Oke, itu tadi adalah rekomendasi 10 film badut psikopat paling serem, paling seru buat ditonton versi Cinelis. Gimana? Apa lu udah nonton semuanya? Dan apakah lu punya rekomendasi soal film badut lain yang belum disebut di sini? Silahkan bagiin semua itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinelis, share juga video-video kami yang lain di medsos lu buat saling berbagi rekomendasi tontonan sama orang-orang. Oke, kalau gitu sampai jumpa di list-list berikutnya.